Halo sahabat desa, perkenalkan nama saya Ivan Rangkuti. Saya Kepala Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat di Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selamat datang sahabat desa di kuliah online hari ini, Jumat 24 April 2020, dengan tema Akuntabilitas Sosial di Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah desa yang mandiri dan sejahtera, di mana masyarakat desa terlibat aktif mulai dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, dan pelestarian, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 68 Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 menyatakan masyarakat desa berhak mendapatkan data dan informasi dari pemerintah desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Sahabat desa, untuk lebih jelasnya jangan lupa saksikan kuliah online sore nanti jam 16 sampai dengan jam 17.00. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Pastinya tetap stay safe dan di rumah aja. Selamat datang dan selamat jumpa kembali di hari Jumat di program rutin kita Kuliah Online Akademi Desa 4.0 pada Jumat 24 April 2020. Bersama saya selama 1 jam ke depan akan menemani Sobat Desa dalam kuliah online kali ini. Tema hari ini yaitu akan membahas tentang akuntabilitas sosial desa untuk pertanggungjawaban dana desa. Oh ya, sahabat desa, akuntabilitas menjadi kata kunci yang sering sekali disebut dalam bicara tentang dana desa. Banyak yang tahu, juga banyak yang nggak tahu. Mari kita sama-sama cari tahu dari narasumber kita kali ini. Saya mau menyapa narasumber kita kali ini. Ada Bapak Ivan Syahri Rangkuti sebagai Kasubdit Pengembangan Akses Informasi Masyarakat, Direktorat PSD, Ditjen PPMD. Selamat sore, Bapak. Ya, Sobat Desa, Bapak Ivan kali ini akan memaparkan mengenai arahan terkait akuntabilitas dalam dana desa. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Sesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sahabat desa, sebagaimana kita ketahui bersama, sejak lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2015 telah mengkucurkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Total dana desa yang telah dikucurkan sampai dengan tahun 2020 ini cukup besar, sekitar 329 triliun. Dari hasil evaluasi, dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Sementara untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat, desa masih sangat kecil sekali persentasenya, terutama di bidang pelayanan dasar. Sehingga mereka belum mampu mengelola sumber daya alam di desa yang ada di sekitarnya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih ironisnya lagi, banyak ditemukan usulan-usulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, tetapi tidak teralokasi di dalam APBDes. Memang benar, dana desa bukan satu-satunya anggaran yang ada di desa. Ada 7 sumber pendapatan desa yang masuk ke
ke dalam APBDes. Salah satunya adalah dana desa. Sebenarnya, tujuan utama pemberian dana desa adalah untuk merubah paradigma lama yang semula membangun desa menjadi desa membangun, dengan harapan ke depan dari desa membangun Indonesia. Berbicara masalah akuntabilitas sosial desa, pertanggungjawaban dana desa, ini menjadi salah satu kunci keberhasilan desa yang mandiri dan sejahtera, karena peran aktif masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya. Sahabat desa, sebenarnya regulasinya sudah ada di Undang-Undang Desa nomor 6, pasal 68, yang mengatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Untuk mengontrol kinerja pemerintah desa, warga desa dapat melakukan audit di mana warga desa dengan sukarela terlibat dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian, hasil audit tersebut disampaikan kepada pemerintah desa tentunya melalui Badan Permusyawaratan Desa atau kita singkat BPD. Pemerintah desa harus transparan dan mau membuka diri untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada warga desa. Itulah yang dinamakan akuntabilitas sosial di desa. Tujuan akuntabilitas sosial antara lain, 1. Meningkatkan peran BPD dalam pengelolaan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa. 2. Meningkatkan partisipasi warga desa untuk menggerakkan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa. Dan 3. Menerapkan audit sosial untuk meningkatkan kualitas penguatan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa. Ada beberapa keuntungan penerapan akuntabilitas sosial. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. 2, meningkatkan kualitas tata kelola dan fungsi pemerintah desa. Dan 3, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa adalah menyelenggarakan sekolah anggaran desa atau disingkat Sekar Desa yang telah dilakukan oleh Seknas Fitra. Ini kebetulan di sini ada narasumber Pak Misbahul Hasan. Ini beliau pakarnya terkait dengan Sekar Desa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Sesa. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sesa. Sobat Desa, bisa disimak informasi yang sangat cukup lengkap yang disampaikan oleh Pak Ivan. Baik, kita sambung sesaat lagi. Saya yakin para Sobat Desa pasti akan ingin mendengar jauh lebih banyak lagi tentang akuntabilitas. Tetap bersama kami di Akademi Desa. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin.
Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Masih bersama kami di Kuliah Online Akademi Desa 4.0, di mana tayangan kuliah online ini dapat disaksikan di live streaming YouTube Akademi Desa dan juga disiarkan secara langsung dari TV Desa, satelit TV, dan juga TV Temanggung. Pasti Sobat Desa udah nggak sabar lagi kan untuk menyimak dan mengulik-ngulik lagi tentang akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dana desa. Di sini saya juga sudah menyiapkan salah satu narasumber lagi, di mana di sini ada Sekjen Fitra, yaitu Bapak Misbah Hasan. Mari kita sapa. Selamat sore Bapak Misbah. Selamat sore Mbak Sesa. Di sini Sobat Desa pasti sudah semakin kepo ya Pak, semakin tertarik untuk ngulik-ngulik tentang akuntabilitas. Ya, ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut? Ya, terima kasih dari Pak Ivan tadi. Mbak Sesa, saya nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan ya. Terkait dengan akuntabilitas sosial di desa. Semoga presentasi yang saya tampilkan ini bisa dilihat oleh sahabat desa di seluruh Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja cepat bahwa ini akuntabilitas sosial itu sebenarnya konsep bagaimana masyarakat itu berhak untuk mengklaim manfaat atas program atau kegiatan. Jadi kalau di dalam konsep tata pemerintahan desa yang baik gitu ya, itu ada 3 unsur yang mempengaruhi bagaimana tata kelola pemerintahan itu dianggap baik. Yang pertama, sebelum kita nanti bicara soal akuntabilitas, sebenarnya akuntabilitas ini ditopang oleh 2 kaki. Yang pertama adalah transparansi, gitu ya. Transparansi, yang kedua adalah partisipasi. Jadi 2 penopang utama dari akuntabilitas inilah yang kemudian nanti bisa dianggap bahwa tata kelola pemerintahan desa itu lebih baik. Saya akan mengupas dulu soal transparansi sebagai penopang pertama dari akuntabilitas. Transparansi ini penting karena dalam konsepnya adalah masyarakat itu sebenarnya berhak untuk tahu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ivan sangat bagus, bagaimana Undang-Undang Desa itu sudah mengatur tentang hak-hak masyarakat untuk mengetahui proses-proses pembangunan yang ada di desa, termasuk anggaran desa, termasuk dana desa, termasuk alokasi dana desa, dan seterusnya. Jadi itu yang terpenting, karena dengan adanya transparansi ini, itu akan menumbuhkan atau memunculkan partisipasi masyarakat. Kalau selama ini kan kita tahu bahwa partisipasi yang ada di desa atau di kabupaten itu kan dalam tanda petik katakan semu gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat ketika diundang di dalam musyawarah desa, ketika diundang di dalam musyawarah pembangunan desa, ketika diundang di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten misalnya, minim informasi. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat kayak mobilisasi saja. Jadi hadir tetapi tidak menguasai informasi apa yang mau dibahas, apa yang mau diusulkan, dan seterusnya. Nah, ini 2 unsur, 2 aspek utama di dalam tata kelola pemerintahan ini yang menjadi penting, yaitu pemerintah desa ini mestinya harus transparan, informasi itu bisa disampaikan. Sekarang kan banyak sekali media informasi yang bisa digunakan ya, ada website desa, bisa melalui baliho, bisa melalui infografis, bisa melalui radio, atau pertemuan-pertemuan
majelis-majelis taklim yang ada di desa misalnya, atau forum arisan dan seterusnya, itu merupakan media-media transparansi sebenarnya yang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Yang kedua adalah dengan menguasai informasi itu diharapkan partisipasi masyarakat itu kemudian meningkat dan berkualitas. Jadi usulan-usulan masyarakat yang ketika mereka hadir di dalam musrenbang atau mengikuti musrenbang secara online, nah sekarang lagi musimnya ya, karena COVID-19 ini musrenbang desa, musrenbang kecamatan dilakukan secara online. Nah ini kalau masyarakat itu menguasai informasi, mereka akan mengusulkan usulan-usulan yang lebih berkualitas. Nah, partisipasi ini juga penting untuk dilihat siapa saja yang terlibat. Nah, di tingkat desa ini saya pikir sangat mudah untuk mengajak, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang miskin, rentan. Misalnya kelompok perempuan, lansia, penyandang disabilitas misalnya, ada forum anak. Nah, ini penting untuk diajak bicara. Nah, inilah sebenarnya secara proses ini sudah akuntabel gitu ya. Dari sisi proses perencanaan di tingkatan desa ini sudah menganut aspek akuntabilitas. Jadi itu akuntabilitas dari sisi proses. Itu ya, ada transparansi, ada partisipasi warga. Nah, itulah yang kemudian masuk di dalam mengikuti proses-proses itu. Nah, akuntabilitas di sisi konten, di sisi substantif itu adalah ketika perencanaan usulan-usulan warga itu masuk di dalam APBDes, di dalam RKPDes atau kemudian APBDes gitu ya, atau dimasuk di dalam dokumen-dokumen perencanaan di desa dan dianggarkan kemudian dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian muncul dua konsep akuntabilitas gitu ya. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Jadi akuntabilitas vertikal ini, jadi Bapak Kepala Desa nanti Pak Kasno, Bapak Kepala Desa dari Tangkil, Kabupaten Trenggalek ini akan cerita bahwa semua kepala desa atau perangkat desa atau pemerintah desa itu pasti diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan. Kemana? Ke supradesa. Nah, supradesa ini ke kabupaten melalui kecamatan. Nanti laporan-laporan itu akan diteruskan ke kementerian, gitu ya. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Nah, itu yang disebut akuntabilitas vertikal. Jadi program-program kegiatan yang dilakukan oleh desa itu wajib dilaporkan kepada pemerintah di atasnya atau supradesa. Itu akuntabilitas vertikal. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Nah, ini yang menarik nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Akuntabilitas sosial adalah selain pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang ada di desa ke supradesa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa itu juga wajib melakukan melaporkan kerja-kerjanya kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan. Ya, sebenarnya kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat. Nah, rakyat ini di sini rakyat desa gitu. Jadi kepala desa atau pemerintah desa itu juga wajib melaporkan kinerja pembangunan desanya kepada masyarakat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan payung hukumnya gitu ya. Jadi ada dua model atau jenis akuntabilitas. Pertama adalah akuntabilitas vertikal, yang ini hampir selalu dilakukan oleh pemerintah desa, kalau tidak akan ditagih-tagih gitu ya. Atau dana desa periode berikutnya tidak dicairkan gitu. Jadi ada konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah desa kalau ada keterlambatan misalnya pelaporan anggaran desa. Tetapi ada juga akuntabilitas horizontal yang ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada warga desa, kepada masyarakat desa. Nah, ini juga penting. Tadi Pak Ivan bagus sekali, ada banyak instrumen, ada banyak
alat untuk melakukan akuntabilitas horizontal ini, akuntabilitas sosial ini bisa melalui sekar desa. Kalau itu praktek yang kita lakukan di banyak desa, dampingan Seknas Fitra, sekolah anggaran desa itu. Yang kedua ada posko pengaduan, gitu ya, yang dilakukan oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa, karena BPD salah satu fungsinya adalah melakukan monitoring terhadap kinerja kepala desa. Nah, itu dibentuk posko-posko pengaduan atau posko aspirasi, rumah aspirasi, atau nama lain ya di beberapa desa di Aceh itu pakai rumah gampong gitu ya, gampong. Jadi itu untuk melakukan serap aspirasi sekaligus pengaduan yang nanti dilanjutkan untuk dibawa kepada proses-proses perencanaan yang ada di desa, di Musdus maupun di Musrenbang Des. Itu dua jenis. Nah, ini mekanismenya kalau akuntabilitas vertikal. Jadi di sini ada beberapa ada beberapa regulasi yang memayungi akuntabilitas vertikal ini. Yang pertama adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di pasal 70 terutama, ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini menjelaskan tentang bagaimana kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran. Jadi di LPJ disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran melalui Perdes APBDes realisasi. Nah, apa saja yang dilaporkan di situ ada laporan keuangan, ini meliputi realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan desa, terus laporan realisasi kegiatan, daftar program sektor program daerah dan program yang masuk ke desa dari baik itu dari kementerian atau dari kabupaten. Dan pasal 71 di Permendagri 20 2020 itu ada laporan konsolidasi bupati atau wali kota kepada kementerian. Jadi, nah di sini di sampingnya itu ada alur bagaimana penerjemahan ini sekaligus juga di peraturan Menteri Keuangan juga dijelaskan hampir sama gitu ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2009 tentang pengelolaan dana desa. Ini juga alurnya sama. Jadi mulai dari kepala desa melakukan pelaporan LPJ, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada wali kota, kepada bupati atau wali kota. Terus kemudian nanti akan diteruskan kepada kementerian. Nah, ini yang menarik. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bagaimana akuntabilitas vertikal ini dilakukan. Nah, nanti mungkin Pak Kasno bisa menjelaskan praktek realnya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya masuk kepada ini akuntabilitas horizontal. Nah, akuntabilitas horizontal ini diatur di paling tidak di dua regulasi. Yang pertama adalah Permendagri 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Permendesa ini ya. Dan Permendagri 20 sama dengan yang tadi itu. Kalau ini bahwa, nah ini menarik. Ini kan selama ini yang sering dipertanyakan, ini gimana ini untuk melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa ini kok ada dua regulasi yang berbeda gitu. Nah, ini kita ambil hikmahnya saja. Jadi kalau di Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengatur tentang bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes itu diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media informasi. Jadi kalau mengikuti Permendagri, kepala desa diminta untuk melaporkan, menginformasikan gitu ya, laporan pertanggungjawaban realisasinya kepada masyarakat melalui media informasi. Nah, yang kedua, informasi apa saja yang wajib dilaporkan atau diinformasikan kepada masyarakat desa? Pertama adalah laporan realisasi APBDes. Di dalamnya ada pelaksanaan ADD gitu ya, dana desa, ADD atau sumber-sumber pendapatan
anggaran di desa. Terus laporan realisasi kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Nah, ini juga sudah ditampung di Permendagri 20 ini. Ada mekanisme pengaduan yang harus dibuat oleh pemerintah desa. Nah, saya rasa ini tidak cukup gitu ya. Tidak cukup hanya menginformasikan. Harus ada timbal balik, harus ada feedback dari masyarakat desa. Nah, feedback dari masyarakat desa itu diatur di Permen Desa 17/2019. Jadi ini mestinya saling melengkapi harusnya ya. Jangan kemudian dipertentangkan, tetapi ini saling melengkapi. Nah, media informasi salah satunya adalah kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui apa? Melalui Musdes. Nah, Musdes ini penyelenggaranya adalah BPD di dalam Permendagri 110 tahun 2016. Nah, ini yang Musdes inilah forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkatan desa. Nah, ini menarik. Jadi di dalam Musdes itu diwajibkan juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan tadi, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, forum anak, lansia, dan kalau ada di desanya ada masyarakat adat juga wajib dilibatkan. Gitu. Jadi yang kedua adalah kepala desa memberikan tanggapan atas masukan peserta Musdes. Yang ketiga, Musdes pertanggungjawaban diselenggarakan tiap akhir tahun. Masyarakat desa memberi tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban kepala desa. Terus BPD kemudian membuat atau menyusun berita acara musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban kepala desa. Nah, ini kan menarik. Jadi sebenarnya dua regulasi ini bisa saling melengkapi. Jadi di Permendagri diatur bagaimana caranya menginformasikan. Tadi kalau kita tarik di slide awal saya, ini merupakan basis transparansi pemerintah desa. Nah, di Permen Desa nomor 17/2019 itu mengatur bagaimana prinsip-prinsip partisipasi masyarakat desa. Jadi inilah yang kalau kedua hal ini dilakukan, ini Bapak Kepala Desa sudah menjalankan prinsip akuntabilitas, prinsip akuntabel. Saya pikir itu saya pikir itu dulu Mbak Syaisa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung di diskusi berikutnya. Sahabat Terima kasih Bapak. Menarik sekali ya Sobat Desa materi yang disampaikan. Jadi ternyata akuntabilitas itu sangat penting dalam pertanggungjawaban pelaporan dana desa. Di mana yang saya tangkap dari Bapak Misbah tadi yaitu di mana akuntabilitas itu terdiri menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, di mana akuntabilitas vertikal itu penting sekali dari kepala desa untuk memberikan pelaporan pertanggungjawaban dana desanya kepada instansi di atasnya, yaitu baik melalui kabupaten hingga kementerian. Dan setelah itu penting juga untuk melakukan akuntabilitas secara horizontal, yaitu di mana kepala desa juga sangat penting untuk melaporkan kinerjanya kepada warga desa, agar terjadi kepercayaan masyarakat desa kepada warga desa. Bagi Sobat Desa yang masih pengen tahu lebih lanjut tentang gimana best practice-nya akuntabilitas di desa, tetap stay tune di kuliah online Akademi Desa 4.0. Kita kembali setelah yang satu ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Giliran saya, Ibu. Kembali lagi bersama saya di Kuliah Online Akademi Desa. Tetap simak terus kuliah online ini di live streaming YouTube, dan kuliah online ini juga ditayangkan secara langsung di TV Desa, Satelit TV, dan juga Temanggung TV. Sobat Desa, rasanya kurang lengkap ya kalau kita hanya mempelajari teori tanpa mengetahui best practice-nya. Nah, di sini tenang aja, saya sudah menyiapkan narasumber yang cukup berkompeten dalam akuntabilitas dan sudah menerapkannya. Yaitu di sini ada Bapak Kasno sebagai Kepala Desa di Tenggale. Kita sapa dulu Sobat Desa. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore Bu. Iya, selamat sore Bapak. Aduh, ini kan kita lagi seru-serunya membahas akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaporan dana desa ya Pak. Di sini Sobat Desa pengen tahu nih Pak, gimana sih apa yang sudah dilakukan Bapak dalam akuntabilitas di desa tersebut? Boleh diceritakan? Ya, boleh Bu. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Ibu Sesa sebagai moderator dan kepada kawan-kawan akademis desa dan para sahabat desa, juga khususnya Bapak Misbah dan juga Bapak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah disampaikan. Di sini sudah banyak tentunya yang disampaikan oleh Bapak Misbah juga Bapak Irfan. Dari itu kami di sini juga akan menyampaikan paparan kami tentang pertanggungjawaban dana desa. Tujuan pelaporan keuangan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Juga alat evaluasi, karena menyediakan informasi, posisi keuangan, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, BPD, dan tentunya masyarakat itu sendiri. Dan bahkan juga mungkin ada donatur dan atau calon investor yang bisa masuk ke desa. Selanjutnya manfaat pelaporan ini adalah yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam tahun anggaran. Yang kedua, nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi akhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, utamanya kepala desa yang lebih informatif. Yang keempat, sebagai sarana pengandaian terhadap kemungkinan terjadinya praktek
penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Yang terakhir adalah sebagai wujud real implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain. Dan juga selanjutnya, kewajiban kepala desa sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2014 pasal 103 sampai 104 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 nomor 68. Di sini yang pertama, laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati Wali Kota setiap semester tahun berjalan. Dilanjutkan laporan semester 1 paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan yang kedua adalah semester 2, laporan semester 2. Paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Dilanjutkan ditetapkan dengan peraturan desa, dilampiri yang pertama format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des tahun berkenaan. Yang kedua format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan yang terakhir format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Selanjutnya, laporan realisasi penggunaan dana desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati Wali Kota setiap semester. Laporan semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan semester 2 paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa, kami mengadakan kegiatan yang berupa pembangunan jalan rapat beton yang sudah kami lakukan di tahun 2019 dan juga bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan yaitu budidaya jamur tiram. Ini jamur tiram bisa menjadikan satu masukan untuk kemasyarakatan. Dan selanjutnya adalah realisasi yang sudah kita formatkan melalui Seskodes. Selanjutnya juga adalah ini sebagai perencanaan pembangunan desa. Yang pertama adanya RKP Des, juga adanya Musrenbang Des, yang selanjutnya adalah realisasi APB Des. Juga yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, format yang ini adalah laporan realisasi penggunaan dana desa ini sudah ada di Seskodes kami. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bahwa dokumentasi infografis dan transparansi yang kami lakukan ini tentunya di sini kami juga melakukan melalui website, ya, melalui website di mana tangkil Panggul Trenggalek Kapgoid dan juga email desa tangkil panggul jgoid.com.goid. Nah, dan juga di desa kami tangkil diadakan
kotak aspirasi, kotak saran yang sudah diberikan. Nah, ini Bapak Ibu, foto kegiatan bidang pembangunan desa. Ini tentunya kita sudah membangun pembangunan jalan rabat beton dan juga gedung sekolahan PAUD, ada pembangunan pasar desa. Pembangunan pasar desa nanti mudah-mudahan ini bisa menambahkan untuk PADES desa, karena pasar desa ini adalah satu-satunya pasar yang terbesar di kecamatan kami, sehingga nanti pasar setelah jadi ini menjadi PADES kita yang lebih baik ekonominya, penguatan ekonomi masyarakat, dan juga desa PADES-nya lebih menguat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu tentang pembuatan pupuk organik, di mana di desa kami sudah melakukan 4 kelompok pembuatan pupuk organik, di mana pupuk organik ini sangat bagus untuk pertanian karena desa kami adalah potensi sekali untuk pupuk organik dibanding pupuk-pupuk yang berkimia, karena pupuk organik ini sangat bermanfaat dan bisa menumbuh kembangkan pertanian-pertanian yang ada di desa kami. Selanjutnya kami juga melakukan sekar desa di bawah pendampingan Fitra ini, bahwa desa kami juga melakukan transparansi untuk anggaran, bagaimana pendampingan Fitra akan membawa dampak yang positif bahwa masyarakat dengan adanya kota aspirasi ini bisa menyampaikan, menyalurkan unek-unek yang ada di warga masyarakat, baik masyarakat sedang maupun masyarakat yang kelas kecil, ini semua bisa merasakan dan bisa mengikuti pelaksanaan kegiatan sekar desa atau Fitra. Dan ini Bapak Ibu, foto monitoring dan evaluasi ini adalah kami yang ada di desa. Dengan transparansinya juga setiap tahun kami dimonitoring oleh pihak kecamatan dan juga dari inspektorat juga, dan yang gambar berikutnya itu adalah evaluasi dari 3 pilar. Ini adalah untuk istilahnya mengukur kembali dari perencanaan sudah benar atau belum. Ini adalah akhir dari yang namanya Purna Laksana. Jadi Purna Laksana ini kami melibatkan pendamping desa, melibatkan 3 pilar, BKTM, Babinsa, dan warga masyarakat. Selanjutnya perlu kami sampaikan yang terakhir juga, transparansi kami bisa dilihat di SID kami, bisa dibuka di website Tangkil Panggul Trenggalek Go.id, dan email desa Tangkil Panggul gmail.com. Ini tentunya juga kita memasang banner-banner baleho untuk bisa dilihat secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah promosi pasar desa kami adalah pasar yang sangat tradisional. Barangkali ada investor bisa masuk, nanti bisa kita promosikan, dan juga ada destinasi wisata. Destinasi wisata yang ada di kami adalah Telaga Debek,
juga puncak Gunung Kelok, dan ada bumi perkemahan yang sangat indah sekali. Dan yang terakhir adalah mari kita lihat foto atau video singkat padat karya. Kalau bisa diputar, ini lokasi di wilayah destinasi wisata. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya Pak, dengan berbagai program-program yang telah dilaksanakan oleh Desa Tangkil. Di sini poin yang sangat cukup menarik yaitu di mana akuntabilitas itu adalah perlunya data. Di mana tadi di Desa Tangkil sudah disampaikan melalui infografis dan website desa. Jadi masyarakat desa juga semakin percaya dengan kinerja dari kepala desanya. Oh ya, sahabat desa, di sini saya juga mau menyapa sahabat desa yang dari tadi sudah setia untuk menyaksikan live streaming dari kuliah online Akademi Desa. Di sini ada dari BLM Denpasar, ada dari Trenggalek, ada dari Bogor, Gunung Kidul, Maros, Pacitan, Bandung Barat, Panggul Trenggalek, Wajo Sulawesi Selatan, Tembowo Pacitan, BLM Makassar, dan lain sebagainya. Sobat Desa, masih ada sesi selanjutnya dan masih bersama narasumber kami. Tetap stay tune di kuliah online Akademi Desa 4.0. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Selamat siang, Mbak Lurah. Selamat siang. Kami dari pendamping desa Kecamatan Pantul, saya Sustio dan menika Mas Purwanto. Selamat siang, Pak Purwanto. Terima kasih atas kehadirannya. Mengganggu waktu panjenengan, ini kita mau berbincang mengenai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa Tangkil. Untuk kegiatan padat karya tunai menika, Mbak, untuk dananya diambilkan dari dana mana, Mbak? Padat karya tunai ini diambilkan dari dana desa pendamping. Sejumlah berapa anggaran? Jumlah yang dialokasikan ke jalan baru ini adalah 122.850.000 rupiah. Kalau ini dari segi manfaatnya, Mbak Lurah, ini dimanfaatkan oleh berapa warga? Pemanfaat ini adalah ada 3 dusun, terus kepala keluarganya sejumlah 920.
secara lewat dan juga mungkin ini bisa diakses oleh desa sebelah Mbak Turangge. Terusnya harusnya desa Pak, desa. Halo Sobat Desa, Kecil, Pak. masih bersama saya di kuliah online Akademi Desa 4.0, di mana kuliah online ini dapat disaksikan melalui streaming YouTube Akademi Desa dan juga disiarkan secara langsung melalui TV Desa, Satelit TV, dan juga Temanggung TV. Di sini saya sudah lihat beberapa banyak pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kami. Di sini saya mulai aja sih buat pertanyaannya, yaitu yang pertama untuk Pak Ivan dari Pak Kismen nih. Pak Ivan, seberapa yakin Bapak bahwa desa telah benar-benar memiliki akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa? Dan bagaimana melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi? Mungkin Pak Ivan bisa menanggapi? Masih Seberapa yakin Bapak bahwa desa telah benar-benar memiliki akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa, Pak Ivan? masih unmute kayaknya. Bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Sesa. Pertanyaannya itu tadi, kalau tidak salah, saya seberapa yakin memiliki akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi. Nah, saya yakin karena masyarakat desa atau pemerintah desa itu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan keuangannya kepada kabupaten, dalam hal ini kepada bupati, karena terkait dengan pertanggungjawaban dana desa itu ada mekanismenya. Dan itu sudah diatur di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Terkait juga dengan kinerja, pemerintah desa itu juga ada tertuang di dalam Permen Desa nomor 17 tahun 2019 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mbak Sesa, boleh saya bacakan pasal 70 ya? Boleh Pak, singkat saja ya Pak. Pasal 70 itu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pasal 1 ayat 1-nya berdasarkan hasil laporan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa. Oke, Pak. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa. Ayat 3, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Dan ayat 4-nya masyarakat desa memberikan tanggapan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Itu kira-kira Mbak Sesa. Dan itu ada di dalam regulasi di Permendes nomor 17 2020. Apakah ada sanksi Pak buat kepala desa yang tidak terbuka untuk menyampaikan pertanggungjawaban dari laporan penggunaan dana desanya? Singkat saja mungkin. Jelas ada. Karena ini pertanggungjawaban dana desa ini kan ini dana yang dikucurkan dari pusat, dari APBN, ini harus dilaporkan. Itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Seperti itu ya Pak. Sobat Desa, kita kembali lagi dalam kuliah online setelah yang satu ini. Selamat siang Mbak Lurah. Selamat siang. Kami dari pendamping desa Kecamatan Bantul, saya Sulistyo dan menika Mas Purwanto. Selamat siang Pak Purwanto. Terima kasih atas kehadirannya. Mengganggu waktu panjenengan, ini kita mau berbincang mengenai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa Tangkil.
Untuk kegiatan padat karya tunai menika, Mbak, untuk dananya diambilkan dari dana mana, Mbak? Padat karya tunai ini diambilkan dari dana desa pendamping. Sejumlah berapa anggaran? Jumlah yang dialokasikan ke Pak Kasno dulu ya, Pak Kasno dulu. Mohon diperhatikan waktunya ya, Pak. Iya, iya. Silakan nanti Pak Kasno dulu ya. Pak Kasno dulu. Ya. Waktunya ya, Dek. Kita tinggal 5 menit. Kembali lagi di Kuliah On Akademi Desa 4.0. Kita akan lanjut pertanyaan pada Bapak Kasno, yaitu ada dari Muhammad Idrus. Bagaimana pihak pemerintah desa melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19? Bisa dijawab nih, Bapak? Relokasi anggaran dalam menangani COVID-19 ini tentunya kita juga segera merapat dan sebagai tanggung jawab kita sebelum kita merelokasi anggaran, tentu kita sudah melakukan persiapan untuk posko-posko dan mungkin bisa singkat saja ya, Pak. Ya, membentuk satgas yang pertama, yang kedua yang pertama adalah membentuk satgas, yang kedua kita juga menggunakan dana bencana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita cara merelokasi ini kita juga mengacu pada peraturan Permendagri dan juga Permendes. Selanjutnya kita menunggu surat edaran dari Bapak Bupati dan juga kita perbuk dari perubahan anggaran, relokasi anggaran dana ini tentunya kita segera membentuk bersama BPD musdes khusus dalam penanganan COVID-19 ini dengan anggaran kurang lebih kita menggunakan anggaran dana desa itu ada anggaran di situ kurang lebih 30%, dan di sini saya musyawarah dan merubah RKP, selanjutnya kita merubah APBDes. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin ada kita juga kendalanya apa? Cukup singkat aja. Kendalanya dalam melakukan akuntabilitas dana desa. Kendalanya adalah untuk saya tidak ada, tetapi memang harus kuat tekadnya. Justru yang sering menghambat ini adalah aturan-aturan yang seakan-akan ada yang tumpang tindih. Baik, Pak. Kita lanjut ke Pak Misbah ya, Pak. Ini ada yang tanya nih, Pak. Jika diamati, bagaimana kualitas desa dalam melaksanakan ini? Bagaimana penilaian Bapak? Singkat saja, Pak. Dalam melakukan akuntabilitas sosial. Maksudnya, ya kalau sebagian desa memang sekarang terutama pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov kepada desa, menurut Bapak penilaiannya bagaimana selama ini? Ya, selama ini memang sudah berjalan ya, tapi perlu penajaman-penajaman substansi dari bagaimana desa itu menyelenggarakan akuntabilitas sosial tadi atau akuntabilitas horizontal tadi, itu memang perlu terus didorong gitu ya. Bagaimana pemerintah desa memulainya dengan berkomitmen untuk transparan, terus mengajak masyarakat terlibat dalam semua proses-proses perencanaan dan penganggaran. Nah, ini kemudian memang perlu ada pendampingan. Jadi perlu ada penguatan kapasitas di tingkat masyarakat sehingga muncul
relawan-relawan organik yang memang itu peduli terhadap pembangunan di tingkat desa. Saya pikir ini sudah mulai berjalan di banyak desa dan kita tetap optimis untuk menjalankan atau mendorong akuntabilitas sosial ini bisa berjalan di seluruh desa seluruh Indonesia. Apalagi tadi Pak Ivan sudah menyatakan bahwa akuntabilitas sosial ini akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Nah, bentuknya itu bisa bermacam-macam. Jadi ada yang melalui sekolah anggaran desa, ada yang posko pengaduan, ada yang melalui audit sosial, ada yang mohon maaf singkat saja ya Pak. Ya, melakukan monitoring bersama misalnya. Jadi itu praktek-praktek akuntabilitas sosial nanti kita coba kembangkan lebih variatif. Terima kasih Mbak Sesa. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kepada 3 narasumber kita yang telah memaparkan materinya dengan sangat mendalam. Mohon maaf Sobat Desa karena kita keterbatasan waktu. Kembali lagi dalam kuliah online Akademi Desa minggu depan tentunya dengan topik yang menarik selanjutnya. Terima kasih.